Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran biologi. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran mengenai daur biogeokimia yang sebelumnya sudah pernah disampaikan mengenai pengertian dan fungsi lainnya. Seperti kita evaluasi kembali ya, bahwa pengertian biogeokimia merupakan perubahan atau pertukaran yang terjadi secara terus-menerus antara komponen biosfer yang tak hidup dengan yang hidup. Jadi seperti ini contohnya. Dalam daur biogeokimia, misal nih ada daur karbon dioksida yang awalnya dihasilkan dari bahan-bahan bakar yang digunakan oleh beberapa perusahaan produksi dan sebagainya, terus dihirup oleh manusia, terus dikeluarkan kembali. Proses tersebut itu berulang-ulang mengalami daur gitu kan, balik lagi diproduksi lagi gitu kan. Nah, adapun fungsi daur biogeokimia yaitu yang pertama sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik. Mungkin semuanya sudah tahu apa itu komponen biotik dan apa itu komponen abiotik. Telah dipelajari di semester 1 ya. Nah, yang kedua fungsinya itu menjaga kelangsungan hidup di bumi. Tentu saja karena dari beberapa daur tersebut komponen-komponen pada dasarnya dibutuhkan untuk kelangsungan hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa macam daur biokimia. Yang pertama ada daur nitrogen, yang kedua daur karbon dan oksigen, yang ketiga daur air, yang ketiga daur belerang, dan yang kelima itu daur fosfor. Nah, daur nitrogen bisa dilihat di gambar bahwa ada pertukaran atau proses daur karbon dan daur oksigen, ya. Nah, kita lihat jelasnya bahwa di sini terdapat panah biru dan panah merah. Panah biru menjelaskan adanya daur atau proses daur oksigen. Dari mana saja tahapannya atau misalkan oleh siapa di daurnya, gitu kan. Biasanya kalau oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan, hewan, manusia, itu kan yang memang oleh makhluk hidup ya. Kalau misalkan oksigen, kita ketahui sendiri bahwa kelangsungan hidup makhluk hidup itu satu komponen yang sangat penting itu adalah oksigen. Kalau tidak bernafas atau tidak membutuhkan oksigen, berarti makhluk tersebut mati gitu kan. Nah, meskipun ada dalam air seperti ganggang laut, ikan sama gitu kan. Nah, yang panah merah itu menunjukkan adanya daur karbon. Daur karbon itu biasanya banyak dihasilkan dari pabrik-pabrik yang memang menggunakan bahan bakar kimia. Nah, gitu. Yang terjadi misal nih ada daur karbon yang terjadi di laut seperti cangkang yang tersimpan sebagai kapur. Terus kalau misalkan pabrik itu kan melepaskan karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer karena memang sengaja uapnya itu dialirkan ke arah langit gitu. Untuk apakah hewan, tumbuhan, manusia juga menghasilkan karbon? Menghasilkan sangat menghasilkan sekali gitu kan, karena memang tidak hanya menyerap oksigen, manusia dan hewan ataupun tumbuhan juga mengeluarkan karbon dioksida yang diserap untuk proses fotosintesis gitu kan, bakteri pengurainya seperti dari sisa-sisa jasad mati atau bahan bakar fosil dan segala rupa gitu kan. Baik, itu ada daur oksigen dan karbon. Selanjutnya itu daur air. Daur air itu dari dihasilkannya kayak misalkan nih bahwa kendaraan itu menghasilkan gas karbon dioksida gitu kan.
terus dilepas ke langit, didaur oleh alam seperti awan dan segala rupa, jatuh lagi ke bumi melalui adanya hujan, gitu kan. Setelah jatuh ke bumi, didaur lagi oleh komponen lainnya. Selanjutnya ada daur sulfur. Daur sulfur itu adalah belerang. Biasanya dihasilkan dari gunung kalau belerangnya. Sebenarnya kalau misalkan sulfur itu zat yang bisa dibilang ada manfaatnya tapi tidak banyak. Kalau sulfur itu lebih banyak ke zat yang lebih berbahaya atau aktif. Selanjutnya adalah daur fosfor. Biasanya dihasilkan dari fosil-fosil gitu ya. Ini di keterangannya ada kayak misalkan rantai siklus dari fosfor tersebut. Baik itu saja yang bisa disampaikan. Tetap semangat belajarnya. Kita kembali lagi nanti di materi selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.